Naik sepeda menuju pasar. Sampai di pasar membeli tikar. Tetaplah semangat belajar agar menjadi anak yang pintar. Halo anak-anak Pak Guru semuanya, kelas 5, apa kabarnya Nako? Hari ini kita akan belajar gambar cerita. Ya, tetap bersama Pak Guru, Pak Kiki Ginting. Ya, sebelumnya kita juga masih tetap belajar tentang gambar cerita. Nah, hari ini kita akan membahas kelanjutan tentang pembelajaran kita yang kemarin. Ya, untuk mengingat pembelajaran yang kemarin, apa itu gambar cerita? Gambar cerita adalah gambar yang terdapat pada sebuah karya tulisan. Nah, gambar yang terdapat pada sebuah karya tulisan. Contoh gambar cerita ada yang gambar seperti berikut ini, ya Nako. Nah, ada gambar, ada cerita. Setiap satu gambar ada satu cerita di situ terdapat, ya. Nah, apa fungsi gambar pada cerita ya? Apa fungsi gambar cerita tersebut? Nah, fungsinya adalah yang pertama memperjelas, ya. Yang kedua menegaskan, dan yang ketiga memperindah suatu cerita. Nah, itu adalah fungsi gambar pada sebuah cerita, ya. Satu gambar cerita hanya menceritakan salah satu adegan atau bagian sebuah cerita. Nah, contohnya seperti berikut ini, Nako. Nah, gambar ini membantu kita untuk memahami kata-kata yang ada atau kalimat yang ada pada gambar tersebut, yaitu Jaka dan Rudi diberi gambar-gambar harus diwarnai bersama. Nah, jadi seorang ibu itu, bu guru itu memberikan gambar kepada Jaka dan Rudi agar diwarnai bersama. Nah, jadi dengan adanya gambar dan adanya cerita, kita semakin paham apa yang menjadi maksud dari sebuah gambar cerita tersebut. Begitu ya. Lalu, untuk menggambarkan suasana perlu adanya objek gambar. Nah, untuk menggambarkan suasana perlu adanya objek gambar. Nah, objek itu, seperti contoh berikut ini. Objek gambar dapat berupa manusia, ya, hewan, atau benda mati seperti sepeda, gitu ya, Nako. Nah, jadi objek pada gambar itu dapat berupa manusia, hewan, tumbuhan, atau benda-benda mati yang lainnya, ya, benda tidak hidup seperti sepeda, kursi. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini ada gambar makhluk hidupnya ada, itu manusia, kelinci, gitu ya, tumbuhan, makhluk yang tidak hidupnya ada seperti sepeda. Begitu ya, Nako. Nah, sekarang kita perlu tahu langkah-langkah membuat gambar cerita, ya. Langkah-langkah membuat gambar cerita, ya, yang pertama itu adalah menentukan ide atau gagasan. Pikiran dulu ya, ide pokok dulu, apa yang perlu kita lakukan ya. Menentukan ide itu, apa yang mau kita buat ceritanya. Lalu yang kedua itu membuat sketsa. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu ya. Yang ketiga itu mewarnai. Yang pertama menentukan ide, yang kedua membuat sketsa, dan yang ketiga finishing atau penyelesaian yaitu mewarnai. Begitu ya, Nako. Nah, sekarang kita akan belajar dulu tentang bagaimana menentukan ide atau gagasan. Nah, menentukan ide atau gagasan terdiri dari, ya, yang pertama kita harus cari tahu itu adalah tema dari cerita. Nah, apa tema yang mau kita buat? Lalu yang kedua tokoh, siapa-siapa saja yang ikut di dalam gambar cerita tersebut. Lalu yang ketiga karakter tokoh cerita, karakter berarti bagaimana sifatnya, sikapnya ya. Yang keempat suasana, keadaan ya. Yang kelima itu latar cerita. Latar berarti di mana tempatnya, kapan. Nah, latar itu ada latar waktu, tempat ya. Nah, kita masuk yang kedua yaitu membuat sketsa. Nah, membuat sketsa itu ya, biasanya kita itu menggunakan pensil ya. Sketsa itu adalah rancangan gambar. Kita masih merancang gambar. Kita belum menyelesaikan gambar kita, tapi masih berupa rancangan. Sketsa dibuat dengan menggunakan pensil, kemudian dipertegas sebelum mewarnai. Nah, sebelum diwarnai, kita buat sketsa terlebih dahulu. Begitu ya, Nako? Nah, membuat sketsa, nah contohnya seperti ini. Ini gambarnya masih belum jelas karena belum diwarnai. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga kita mewarnai. Nah, itu adalah
langkah yang terakhir, mewarnai, memperjelas ya. Fungsinya agar gambar lebih indah dan menarik dan lebih jelas apa gambar yang kita buat. Dengan mewarnai, dengan teknik mewarnai yang baik, maka gambarnya akan enak untuk dilihat gitu. Nah, alatnya adalah untuk mewarnai krayon, spidol, cat air, atau cat minyak. Nah, yang mana aja boleh, tergantung kebolehan kita masing-masing. Itu ya, Nako. Nah, untuk memperjelas penjelasan Pak Guru ya, kalian bisa membaca buku bacaan kita itu halaman 69 sampai halaman 71 ya, Nako. Di situ ada lebih jelas dijelaskan bagaimana cara untuk mewarnai ya yang baik ya alat-alatnya. Nah, untuk tugas anak Pak Guru hari ini, nah minggu lalu kalian sudah mengerjakan soal nomor 1 sampai nomor 5 di halaman 72. Nah, sekarang kalian tugasnya adalah mengerjakan soal halaman 72 nomor 6 sampai 10 ya, Nako. Nah, begitu anak-anak Pak Guru semuanya, tetap semangat belajar. Salam sehat, salam SFD. Terima kasih.